Hai guys, kembali lagi bersama saya Wisnu. Pada kali ini kita akan melanjutkan episode kedua dari film A Quiet Place. Jadi di episode kedua ini menceritakan perjalanan si Regan dalam mencari pemancar radio untuk membagi gelombang suara yang dihasilkan alat buatan ayahnya itu ke semua orang melalui suara di radio. Akankah si Regan berhasil atau keburu dicaplok alien? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kuy ke alur ceritanya. Saat hari ke-474, sang ibu dan anak-anaknya berniat meninggalkan rumah karena merasa tempatnya sudah tak aman, apalagi sebagian rumah telah hangus terbakar. Sang ibu mencoba mengambil beberapa peralatan yang dianggapnya berguna, seperti tabung oksigen dan kotak untuk membawa si bayi. Sementara si Regan, ia menuju ke tempat kerja ayahnya mengambil sebuah pengeras suara dan sebuah peta. Kemudian mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya, yang saat itu mulai mencoba melangkah tanpa pijakan pasir di bawah kakinya, yang jelas itu akan sedikit menimbulkan suara saat berjalan. Sang ibu perlahan mencoba berjalan di atas tumpukan daun, diikuti dengan anak-anaknya sambil membawa barang di tangan dan punggungnya. Mereka terus-menerus berjalan mengikuti arah rel kereta api, hingga sampai ke sebuah tempat dengan larangan untuk masuk. Namun, sang ibu tetap memaksa masuk hingga akhirnya kakinya tak sengaja menginjak sebuah jebakan, membuat sebuah suara yang memaksa mereka untuk segera berlari menjauh dari sana. Dari atas, sebuah sniper pun sudah mengeker mereka, hingga saat si Noel lari karena saking paniknya, ia tak sengaja menginjak sebuah jebakan binatang hingga membuatnya berteriak kesakitan. Sang ibu lalu membekap mulutnya dan mencoba melepaskan jebakan itu, namun sayangnya setelah lepas suara alien pun terdengar di area itu. Dan benar saja, dari atas si sniper telah melihat seekor alien menuju ke sana, lalu dengan sigap Regan menghidupkan alat buatan ayahnya sementara si ibu menembak alien itu. Kemudian ketika masuk ke dalam sebuah bangunan, seorang pria lalu muncul membekap sang ibu, menuntunnya untuk pergi dari sana karena seekor alien mengetahui keberadaannya. Pria itu lantas memasukkan mereka semua ke dalam tempat persembunyiannya, yang berbentuk sebuah tabung baja layaknya bunker. Sang ibu yang kepo lalu menyuruh pria itu untuk memperlihatkan wajahnya, yang ternyata ia bernama Emmett, teman lama suaminya. Di sana, sang ibu mulai mengobati luka dari Noel, dan sang kakak mencoba menenangkannya dengan memberikan sebuah headphone, berharap ada sebuah lagu di radio. Kemudian, sang ibu dan Emmett saling berduka atas kepergian istri Emmett, beserta anak-anaknya yang meninggal karena terkena sakit 11 minggu yang lalu. Tak lama kemudian, ternyata radio itu berhasil mendapatkan sinyal, memutar sebuah musik berjudul Di Balik Laut, yang kata Emmett lagu itu memang selalu terdengar selama 4 bulan belakangan ini. Saat mereka beristirahat, si Regan mendatangi Noel, mengajaknya masuk ke dalam bunker, lalu menjelaskan kalau lagu Di Balik Laut bukanlah sebuah lagu, melainkan sebuah sinyal yang menyuruh si pendengar untuk melacak tempat pemutaran lagu itu, dan si Regan berhasil melacak tempat itu yang berada di sebuah pulau terpencil. Si Regan juga mengatakan bahwa ia berniat menuju ke sana sendirian untuk menyambungkan alat buatan ayahnya ke stasiun radio itu agar suaranya menjadi lebih besar.
Namun, sang adik yang khawatir dengan kakak tercintanya ini, ia pun melarang Regan untuk pergi ke sana dan jika memaksa akan pergi, Noel berjanji akan melaporkan hal itu ke ibunya. Keesokan harinya, Noel yang terbangun mendapati sebuah surat dari kakaknya yang ternyata telah kabur dari sana diam-diam. Sang ibu yang panik lalu menemui Emmett memintanya untuk pergi mencari si Regan di luar sana. Dalam perjalanannya, Regan terus mengikuti rel kereta api hingga sampailah ia di sebuah gerbong dan mencoba untuk menelusuri isi di dalamnya. Dengan sangat perlahan, ia melewati mayat demi mayat yang membusuk dan terlihat begitu kacaunya keadaan di sekitar area itu bekas serangan dari alien. Ketika menuju ke sebuah ruangan, ia mencoba meraih sebuah kotak P3K, namun sayangnya ia dikejutkan oleh sebuah mayat sehingga seekor alien datang mendekatinya. Dengan penuh kepanikan, Regan menghidupkan gelombang suara dan bersiap dengan senjatanya, namun satu tembakan tak mempan membunuh alien itu. Dan beruntung si Emmett datang tepat waktu menembak alien itu dari belakang, lalu bergegas membawa Regan kabur dari sana. Ketika bersembunyi, si Emmett mencoba menjelaskan sesuatu tapi dia baru ngeh kalau si Regan ini nggak bisa dengar. Si Regan lalu menyuruhnya untuk berbicara pelan-pelan atau slow motion, dan di sini Emmett mengatakan jika ia akan membawa Regan kembali ke tempat persembunyiannya. Membaca gerak bibir dari Emmett, seketika Regan menolaknya dan lebih menyuruh Emmett untuk membantunya mencari perahu untuk keluar dari pulau ini. Singkat cerita, Regan yang ketiduran dan baru bangun, ia mendapati tas yang berisikan alat buatan ayahnya dibawa kabur oleh Emmett. Ia begitu kecewa dengan teman ayahnya itu dan sempat menangis karena nggak tahu harus berbuat apa lagi. Tak lama kemudian, Emmett pun kembali, memberikan alat buatan ayahnya itu dan mengatakan jika ia telah menemukan perahu. Di tempat persembunyiannya, sang ibu yang melihat tabung oksigen anaknya mulai habis, ia pun memutuskan untuk keluar dari dalam bunker, berniat mencari persediaan oksigen lainnya di luar sana. Kembali ke Regan dan Emmett, ia terus menelusuri jalan hingga berhasil melihat pulau yang selama ini Regan cari-cari. Melewati rumah ke rumah, Regan dan Emmett memasuki sebuah pelabuhan yang terdapat banyak sekali kapal di sana. Namun saat akan melepaskan tali kapal, ia melihat sesuatu bergerak melewatinya. Hal itu pun membuat mereka berdua mencari sesuatu itu dan ditemukannya seorang bocah yang sedang menangis. Tapi tiba-tiba bocah laknat ini mengikat leher Emmett dengan sebuah tali, lalu dari belakang muncullah para penduduk di sana yang ternyata masih banyak juga orang yang masih hidup. Kemudian scene pun beralih ke Noel yang sedang gabut di dalam bunker. Ia pun memutuskan untuk keluar bunker menuju ke lantai atas yang terdapat banyak barang-barang teman ayahnya di sana. Ketika menemukan sebuah tirai, si Noel lagi-lagi kepo isi di dalamnya, yang ketika dibuka ternyata berisi mayat dari istri Emmett, dan hal itu mengejutkannya hingga menjatuhkan sesuatu menimbulkan sebuah suara yang cukup keras. Noel secepat mungkin lalu menuju ke dalam bunker, membawa sang adik tepat saat alien itu datang mencoba mencarinya. Kembali ke Regan, yang sedang ditawan oleh penduduk di sana, ia melepaskan semua peralatan Regan termasuk mengambil alat di kuping Regan. Lalu dari kejauhan Emmett memberikan kode untuk melompat ke dalam air, sementara ia diam-diam dari belakang menyerang salah satu penduduk hingga menimbulkan sebuah suara. Kemudian para alien itu pun mulai berdatangan membabi buta para penduduk di sana, namun si Emmett berhasil kabur dengan melompat ke air. Dan ternyata ia berhasil diselamatkan oleh Regan, yang ternyata Emmett juga berhasil merebut kembali alat buatan temannya. Di sisi lain, sang ibu yang kembali sambil membawa tabung oksigen, mendapati suara alien yang terdengar dari tempat persembunyian anaknya. Ia dengan panik langsung berlari ke dalam dan mengalihkan perhatian alien itu dengan cara menembakkan sebuah pistol. Alien itu pun mulai naik ke atas,
Dan bersamaan dengan itu si ibu langsung menembakkan sebuah minyak, membuat tempat terbakar, namun si alien lagi-lagi masih bisa bertahan. Kemudian sebuah saluran air pun bocor, mengalihkan pendengaran alien itu, lalu si ibu dengan perlahan masuk ke dalam bunker dan berhasil mengunci dirinya di dalam sana. Singkat cerita, ketika Regan dan Emmett sampai di pesisir pantai, ia terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah bercahaya. Dan terlihat begitu banyak orang yang masih hidup dengan santuinya menghangatkan diri di dekat api unggun. Di sana, Emmett bertemu dengan wali kota daerah sana, kita sebut saja Charles. Charles lalu menanyakan dari mana Emmett berasal, dan setelah menjawab asal-usulnya, si Emmett memberikan alat buatan temannya itu ke Charles, yang sama sekali Charles belum mengetahui apa kegunaannya. Ketika pagi harinya, Emmett yang berada di pesisir pantai sambil melihat foto anaknya, ia lalu mendengar sebuah sesuatu dan mencoba mendekati ke lokasi suara, yang dimana suara itu ternyata dari sebuah kapal bekas di pelabuhan seberang pulau, yang sebelumnya ada 2 alien di atas kapal itu. Melihat kapal yang sampai ke pulau, Emmett seketika berlari menuju pemukiman. Tapi sayangnya itu terlambat, di mana para alien telah berdatangan membantai habis penduduk di sana. Si Charles lalu membuat sebuah suara dari mobilnya, berniat mengalihkan perhatian alien itu. Ia lalu mengegas mobilnya yang di dalam sudah ada Regan dan juga si Emmett. Ketika sampai di stasiun radio, si Charles pun harus mati ditarik oleh si alien. Sementara Emmett dan Regan berhasil masuk ke dalam lalu bersembunyi. Ketika bersembunyi, ia melihat sebuah ruangan penyiaran radio, lalu secara perlahan mencoba menuju ke sana, tapi sayangnya si alien berada tepat di pintu ruangan itu. Si Emmett pun lalu perlahan membuka pintu kaca, lalu menyuruh Regan untuk masuk ke dalam. Di tengah ketegangan ini, bisa-bisanya Regan tak sengaja membuka pintu dengan keras. Alhasil Emmett pun mau tak mau mengorbankan dirinya. Si Regan lalu menghidupkan alat di telinganya dan menghidupkan tombol pemutar lagu, yang kemudian lagu itu diganti dengan suara berfrekuensi tinggi yang dihasilkan dari alat buatan ayahnya. Di sisi lain, Noel yang terjebak bersama si alien yang mencoba memasuki bunker, mulai mendengar suara frekuensi itu dari radio. Ia dengan berani mendekati si alien yang mulai lempuyengan, begitu juga dengan Regan yang perlahan menuju mendekati alien, dan di waktu yang bersamaan mereka berdua menghabisi alien itu yang berdiri tepat di depannya. Dan film pun berakhir. Oke, jadi inti dari film ini, si Regan datang ke pulau itu cuman buat ganti lagu di balik laut jadi suara frekuensi yang dihasilkan dari alat ayahnya. Jadi secara otomatis suara itu terdengar di setiap radio, dan setiap orang yang memiliki radio bisa mendapatkan senjata buat ngebunuh si alien. Ya, jadi kuncinya suara itu adalah senjata buat bikin lempuyeng telinga alien. Oke, saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Bye-bye.